target minimal yang harus kita raih dari qiyam dan siam kita di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita menggapai ampunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka dan celakalah seseorang yang ia telah mendapatkan Ramadan tapi sampai di penghujung bulan suci Ramadan ia belum mendapatkan ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjalanan Ramadan kita sudah pada penghujung etape yang kedua. Kita esok hari akan memasuki etape yang ketiga, yaitu di 10 hari yang terakhir. Dan tentunya perjalanan selama Ramadan ini patut buat kita untuk terus-menerus mengevaluasi, mengoreksi, mencermati sudah sejauh mana qiyam dan siam yang kita lakukan ini memberikan sebuah dampak pada diri kita. Sudah sejauh mana qiyam dan siam yang kita lakukan ini menjadikan diri kita berubah ke arah yang lebih baik, dan sudah sejauh mana transformasi jiwa yang ada di dalam diri kita. Ini yang patut untuk kita koreksi. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa target capaian yang harus kita raih pada bulan Ramadan ini juga yang teramat sangat penting untuk terus-menerus kita jadikan sebagai sebuah capaian yang harus kita raih, dan capaian yang minimal yang harus kita raih dalam qiyam dan siam kita pada bulan suci Ramadan adalah berupa ampunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita tidak mendapatkan ampunan Allah, maka qiyam dan siam kita itu akan sia-sia. Target minimal yang harus kita raih dari qiyam dan siam kita di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita menggapai ampunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka dan celakalah seseorang yang ia telah mendapatkan Ramadan tapi sampai di penghujung bulan suci Ramadan ia belum mendapatkan ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, man adraka Ramadana fa kharaja wa lam yughfar lahu famata fa dakhala an-nar
fa'abadahullahu kul amin fakultu amin. Telah datang kepadaku Jibril, dan Jibril berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu daripadanya sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ia mati, maka Allah akan melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Semoga Allah menjauhkan dari hal yang demikian. Katakan amin ya Muhammad. Fakultu amin. Kemudian aku mengatakan amin. Dalam hadis tersebut teramat sangat jelas buat kita bahwa capaian yang harus kita raih dalam qiyam dan siam kita di bulan suci Ramadan seminimalnya adalah ampunan Allah. Yang apabila kita tidak mendapatkan ampunan Allah, kemudian kita mati, entah itu matinya di bulan Ramadan atau kita mati di bulan Syawal, bahkan ketika kita mati di bulan Rajab, di penghujung Rajab sekalipun, maka Allah akan melemparkan kita ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena logikanya adalah di bulan Ramadan saja tidak mendapatkan ampunan, padahal bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan segala amal-amal kebaikan kita, bulan yang ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang Allah membentangkan kedua belah tangannya untuk hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seseorang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan, maka yang pertama tadi kata malaikat, orang tersebut akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bahkan Rasulullah pun langsung menjas. Biasanya Rasulullah jarang sekali menghakimi, tapi kata Rasulullah, celakalah ia, celakalah ia, dan celakalah ia. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Lantas bagaimana agar kita mendapatkan ampunan Allah? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis yang lain dikatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dalam hadis yang lain dikatakan barang siapa yang qiyam, yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan juga dengan dasar ihtisab, maka dikatakan oleh Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Dalam hadis tersebut kita lihat ada dua syarat yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah imanan. Dan imanan ini bukan hanya sekedar kita percaya, kita yakin, kita iman, tetapi bagaimana satu qiyam dan siam yang kita lakukan dan segala aktivitas amaliyah Ramadan yang kita lakukan memiliki keterikatan, keterkaitan dan keterhubungan yang teramat sangat kuat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ihtisaban. Dan ihtisaban ini seringkali diterjemahkan mencari ridha Allah. Kalau dibilang salah mah enggak, esensinya sama, tetapi agak kurang tepat saja. Ihtisaban berasal dari kalimat ihtasaba yahtasibu ihtisaban, akar katanya hasiba yahsibu hisaban, artinya penuh dengan perhitungan, artinya penuh dengan pengevaluasian,
Artinya ketika kita melakukan qiyam dan siam itu penuh dengan pengoreksian, penuh dengan kecermatan. Kenapa demikian? Karena terkadang tanpa sadar ketika kita sedang berpuasa, kita sedang ngobrol sama teman, nggak sadar ngomongin orang lain, dan kalau orang tersebut dengar nggak suka, dan itu ghibah. Ini terkadang terlontar begitu saja. Belum lagi ketika ada chat datang kepada kita lewat media sosial, dan itu kemudian chatnya menghardik diri kita, menghinakan diri kita, menjas diri kita. Yang terjadi adalah kita langsung emosi, dan rasanya itu kita sudah pengen membalas, dan membalas dengan perkataan yang sama, bahkan barangkali lebih keras lagi, tanpa sadar. Dan tanpa sadar pula ketika kita keluar rumah, entah itu untuk kerja, di jalan yang namanya aurat itu bertebaran di mana-mana, ya. Dan kemudian apa? Kalau orang tidak ihtisaban, maka yang terjadi adalah mata jelalatan melihat aurat yang bertebaran. Ketika mata itu tidak mampu ia jaga karena kurangnya ihtisaban, maka yang terjadi adalah rusaklah dan hancurlah seluruh pahala puasa yang kita lakukan. Belum lagi tanpa sadar dalam muamalah kita, kalau tidak dilakukan dengan ihtisaban, tanpa sadar kita pun berkata dusta, berlaku bohong, walaupun bohongnya itu bercanda, maka ini pun akan dapat merusak daripada pahala puasa. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa qiyam dan siam yang kita lakukan itu harus memiliki keterikatan, keterkaitan, keterhubungan yang teramat sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap desah nafas yang kita lakukan, dalam setiap detiknya, kita senantiasa mengoreksi, kita senantiasa perhitungkan, kita senantiasa mencermati agar jangan sampai puasa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Jangan sampai ada perbuatan, baik itu lahir maupun batin, yang dapat merusak daripada pahala puasa. Cukup bagiku Allah, segalanya untukku.